Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkel Excel. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara menghitung banyak data dengan kriteria ganda dan banyak. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, di sini saya sudah menyiapkan data laporan penjualan UD buah mantap. Nah, di sini ada penjualan berdasarkan daerah dan produk. Ada dua daerah yaitu di Desa Temurejo, ada dua dusun yaitu Pelausan dan Temurejo. Nah, di sini kita akan merekap bagaimana dia mendapatkan hasil penjualan selama 20 Maret sampai 31 Maret ya Sobat Excel. Di sini kita akan coba merekap data yang pertama. Di sini kita akan mulai mencari yang pertama adalah kita coba carinya di Desa Temurejo gitu ya Sobat Excel. Terus buah yang kita cari adalah buah naga. Nah, di sini kita akan membandingkan dua rumus. Pertama di sini adalah kita mencari jumlah ya Sobat Excel. Di sini kita akan menggunakan sum if yang berakhiran dengan S dan menggunakan sum produk salah satunya. Nah, di sini Sobat Excel nanti silakan nilai mau pakai yang mana yang lebih efisien dan lebih cepat penggunaannya. Nah, di sini yang pertama kita akan mencoba menggunakan rumus sum if yang berakhiran dengan S. Langsung saja kita masukkan sama dengan seperti ini. Kita cari sum if yang berakhiran dengan S, kita tab. Nah, di sini sum rank adalah daerah yang berpenghasilan atau jumlahnya. Jumlah dari hasil penjualan Sobat Excel kita blok di sini adalah dari kolom dari D. Nah, di sini terus kita masukkan titik koma. Kriteria rank yang pertama adalah sesuai dari yang pertama adalah kita cari dulu yaitu daerahnya. Setelah daerahnya selesai kita blok, kasihkan titik koma, masukkan kriterianya Sobat Excel. Karena yang kita cari pertama itu adalah daerah Temurejo. Nah, di sini berarti kita klik di Temurejonya. Di sini boleh di F4 kalau Sobat Excel nanti bisa ditarik kalau ada yang dicari lebih banyak lagi. Nah, terus kasihkan titik koma, kita masukkan kriteria ring yang kedua. Di sini karena yang kedua adalah buah yang dicari, berarti kita masuk ke produknya yang kita blok. Terus titik koma. Nah, setelah itu masukkan kriteria kedua yaitu buah naga Sobat Excel. Jadi setelah itu baru kita tutup, kita enter, maka di sini adalah hasilnya adalah 3 juta. Nah, di sini kita coba cek, di sini adalah Temurejo dengan buah naga. Nah, di sini hanya satu yaitu Temurejo buah naga, yang lainnya adalah Temurejo jeruk dan pisang. Cara yang kedua, di sini kita akan menggunakan rumus dari sum produk Sobat Excel. Nah, di sini kita akan memanfaatkan sum produk. Pertama aktifkan rumusnya, ketik sum produk, kita tab kalau sudah ada rumusnya. Nah, seperti halnya dalam rumus array Ctrl Shift Enter atau yang biasa kita sebut CSE, logika AND dalam rumus sum produk juga dapat dipenuhi atau digunakan dengan bantuan operator yang bintang atau bahasa Excelnya adalah separator asterik Sobat Excel atau operator asterik yang mewakili tanda perkalian kalau biasanya kita gunakan dalam aritmatika. Nah, di sini karena yang dites harus memenuhi dua syarat, berarti otomatis kita menggunakan logika AND. Nah, logika AND di sini diterjemahkan menggunakan tanda bintang Sobat Excel. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan. Di sini setelah kita aktifkan rumus sum produk, karena kita mengetes dua logika, berarti kita buka kurung. Nah, sekarang kita akan masuk untuk yang ditesnya Sobat Excel. Jadi di sini area yang pertama adalah kita cari di pelausannya, yaitu daerahnya kan Sobat Excel. Nah, setelah itu kita kasihkan sama dengan di sini Sobat Excel. Setelah sama dengan, kita masukkan yang dimaksud yaitu daerahnya atau daerah yang kita cari yaitu Temurejo. Nah, setelah itu baru kita tutup kurung. Nah, ini adalah logika yang pertama Sobat Excel. Nah, untuk menghasilkan dan atau logika dan atau memenuhi benar, benar, dan benar untuk menghasilkan benar, maka kita tambahkan simbol bintang atau perkalian. Nah, di sini setelah itu masukkan logika yang kedua, kita buka. Nah, logika yang kedua adalah produknya kan Sobat Excel. Setelah itu kita gunakan sama dengan lagi. Baru kita klikkan di nama buahnya karena yang dicari di sini adalah buah naga. Nah, selanjutnya kita tutup kurung. Nah, di sini karena yang dicari adalah jumlah, berarti kita tambahkan lagi simbol bintang. Selanjutnya kita blok di penjualannya. Kita tutup kurung. Nah, ini kita tambahkan lagi kurung ya biar enak Sobat Excel. Karena ini mewakili 3 logika. Kalau sudah, itu kita tutup kurung untuk mengakhiri rumus dari sum produk. Setelah itu baru kita enter.
Maka di sini hasilnya sama sobat Excel, baik menggunakan rumus sum if yang berakhiran dengan S atau sum product dengan logika N. Jadi nanti terserah sobat Excel mau pakai yang mana dan lebih efisien untuk mencari data yang banyak dan ganda seperti ini. Yang kedua, kita akan mencari frekuensinya atau berapa kali jumlah data yang kita cari itu muncul dalam tabel itu sobat Excel. Nah, biasanya kalau kita mencari jumlah data atau keseluruhan data, kita akan menggunakan rumus count if sobat Excel. Nah, yang pertama kita terapkan di sini adalah count if yang berakhiran dengan S sobat Excel karena kriterianya banyak. Nah, di sini count if bisa lebih dari 2-3 karakter atau bahkan 10 sobat Excel. Nah, yang pertama kita praktekkan untuk mencari jumlah banyaknya data, kita akan menggunakan count if yang berakhiran dengan S. Nah, di sini yang kita cari adalah Temurejo kan sobat Excel. Jadi langsung saja di sini kita blok mulai dari daerahnya. Nah, di sini kan sudah kriteria ringnya. Selanjutnya kita gunakan titik koma seperti ini, kita masukkan kriteria yang pertama yaitu daerahnya sobat Excel. Nah, selanjutnya kita kasihkan titik koma lagi untuk masuk ke kriteria ring yang kedua yaitu adalah produknya atau buah naga. Nah, seperti ini kita kasihkan titik koma, kita ambil kriteria kedua adalah buah naga sobat Excel. Nah, selanjutnya karena di sini kita mencari yang muncul ya, jadi lebih dari 0 jadi sobat Excel. Jadi di sini kita tambahkan dengan titik koma kriteria rank lagi yaitu adalah di penjualannya. Nah, di sini di penjualan. Terus kasihkan titik koma. Nah, untuk menambahkan lebih besar dari 0, kita jangan lupa tanda petik 2 di atas. Terus simbol lebih besar, terus 0, jangan lupa ditutup. Dan tutup kurung untuk mengakhiri rumus count if yang berakhir dengan S. Baru kita enter. Maka di sini keluarnya adalah 1. Karena karena Temurejo di sini buah naga adalah 1 sobat Excel. Tadi 1 di sini ya. Nah, kalau kita coba tes ganti di sini adalah Temurejo, di sini buah naganya tetap 1 karena di sini penjualannya tidak ada. Kalau kita isi dengan contohnya 500.000, dia akan nambah otomatis seperti ini dan frekuensinya juga nambah sobat Excel. Jadi 2 seperti ini. Jadi kalau datanya 0, dia akan tetap 1 karena dia tidak menempati yang terakhir. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan sum product sobat Excel. Di sini kita tetap menggunakan sum product dengan logika N. Jadi caranya seperti ini, seperti atas tadi ya, pertama tadi sobat Excel. Sama dengan kita aktifkan dulu sum productnya. Kita buka kurung. Di sini kita mulai memasukkan logika. Logika yang pertama adalah daerahnya. Kita blok, kasihkan sama dengan, karena di sini adalah logika N yang harus sama. Kita masukkan daerahnya, tutup kurung, masukkan simbol perkalian bintang atau astrik, atau sobat Excel enaknya simbol bintang gitu ya sobat Excel. Nah, logika yang kedua adalah buahnya. Kita sama dengan buah naga di sini. Selanjutnya kita tutup kurung dulu, kasihkan bintang untuk logika yang ketiga. Kita buka kurung. Nah, yang terakhir di sini adalah penjualannya harus lebih besar dari 0. Baru kita tutup kurung dan kita enter. Nah, kita enter lagi karena tadi kurang 1 kurung, enter saja sobat Excel. Kalau muncul biru, kalau kuning berarti salah rumusnya. Nah, di sini sama-sama 1 hasilnya sobat Excel. Jadi kalau kita coba ganti di sini adalah plausan, dia juga hasilnya tetap sama. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini adalah mencari rata-rata sobat Excel. Sebenarnya singkatnya rata-rata itu kan kita bisa langsung bagi dari jumlah dibagi frekuensi seperti ini. Jadi rata-rata dari penjualan pelausan buah naga adalah 3 juta rupiah. Nah, kalau kita mau gunakan rumus itu biasanya karena ada kategori, kita gunakan rumus average if sobat Excel. Nah, kita coba terapkan di sini untuk average if-nya ya sobat Excel. Untuk rumus average if itu yang berakhiran S sobat Excel karena di sini kriterianya lebih dari 2. Jadi kita masukkan average if yang berakhiran dengan S. Nah, average ring di sini adalah yang mau kita rata-rata sobat Excel. Jadi yaitu adalah kita D di sini ya. Kita blok, jangan lupa di blok. Setelah itu kita kasihkan titik koma, yaitu kita masukkan kriteria ringnya. Yang dicari adalah plausan. Nah, terus kita kasihkan titik koma,
kita masukkan kriteria pertama, yaitu adalah Plausan. Selanjutnya kasihkan lagi titik koma, kita cari yang dijual Sobat Excel. Jadi yang di rata-rata di sini adalah buah naga. Jangan lupa titik koma, masukkan kriteria yang kedua, yaitu buah naga. Setelah itu kita tutup dan kita enter, maka hasilnya sama Sobat Excel. Jadi kalau rumus average if itu adalah lebih dari satu kriteria, sama dengan rumus kayak count if yang berakhiran S itu adalah lebih dari dua kriteria. Nah, di average if juga ada yang tidak berakhiran dengan S, yaitu average if saja yang satu kriteria Sobat Excel. Selanjutnya kita akan membahas yaitu bagaimana jika yang dicari adalah buahnya dua Sobat Excel. Di sini saya coba menggunakan buah naga dan buah jeruk yang kita cari jumlahnya Sobat Excel. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan yaitu sum product dengan logika OR. Nah, kalau di N tadi itu N ditandai dengan simbol bintang atau perkalian. Nah, untuk OR itu adalah menggunakan simbol penjumlahan Sobat Excel. Jadi caranya seperti ini, kita praktekkan langsung. Kita aktifkan sum product, kita tab. Nah, arraynya yang pertama jangan lupa karena kita masukkan argumen OR atau argumen, kita buka kurung lagi. Kita cari di yang pertama adalah produknya, seperti ini Sobat Excel, sama dengan buah naga, tutup kurung. Nah, di sini karena OR berarti kita masukkan simbol penjumlahan. Terus buka kurung, ini adalah kategori argumen yang kedua. Terus kita sama dengan lagi yaitu buah jeruk. Nah, terus kita tutup kurung, kita kasihkan titik koma, yaitu kita masukkan jumlahnya seperti ini Sobat Excel. Terus kita tutup kurung dan kita enter, maka di sini hasilnya sudah keluar Sobat Excel, yaitu penjualan buah naga dan jeruk pada periode tertentu adalah 17 juta. Nah, kita kalau maupun dicari atau diganti jeruk-jeruk di sini nanti akan menghasilkan ganda. Nah, di sini jeruk dan pisang itu adalah 18.500.000. Nah, sekarang bagaimana kalau yang dicari ada daerahnya Sobat Excel? Di sini juga kita bisa memanfaatkan fungsi sum product dengan tambahan logika AND dan OR. Caranya kita akan menggunakan sum product gabungan sum product AND dan OR. Jadi kita aktifkan dulu sum product. Di sini kita buka kurung pertama untuk membuka, yaitu kita blok daerahnya. Di sini di daerahnya sama dengan kriterianya yang dicari, tutup kurung. Nah, di sini kita masukkan dan seperti ini Sobat Excel ya. Terus kita buka kurung untuk argumen yang kedua. Nah, argumen yang kedua di sini adalah dijumlahkan baik itu nanti jeruk atau pisang. Jadi kita akan mendahulukan penjumlahan dari jeruk dan pisang. Jadi kita buka lagi, buka kurung seperti ini Sobat Excel, baru kita ke produknya. Selanjutnya itu sama dengan sesuai dengan kriteria, tutup kurung, tanda plus untuk berarti OR, buka kurung. Terus kita kasihkan lagi kriteria yang kedua, kita blok di produk sama dengan yaitu pisang. Nah, di sini tutup kurung, jangan lupa tutup kurung lagi untuk mengakhiri dari sum product OR-nya. Nah, setelah itu baru kita titik koma, yaitu adalah jumlahnya. Nah, seperti ini Sobat Excel, kita tutup kurung lagi dan kita enter, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, itu hasilnya biar mudah terbaca, kita kasihkan separator. Jadi 12 juta untuk penjualan Plausan, yaitu buahnya adalah jeruk dan pisang. Coba di sini kita ganti buah naga dan pisang, yaitu 13 juta seperti ini. Oke Sobat Excel, itu tadi pertemuan singkat kita bagaimana cara mencari data yang banyak dengan kriteria tertentu. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.